106.9 Bali United FM, your sportainment station. Sporty people, this is from Elliot James Ray with I think they call this love. Aduh, sudah terdengar dari ada batuk gitu ya. Jadi hari ini Cili hari ini tentunya Cili gak sendiri, sporty people, di starting 11 gitu ya. Karena ada ya tamu spesial kita ya setiap hari Selasa gitu. Ini dia Pak Agus Heli. Halo Cili, selamat pagi sporty people. Yes, Semangat sapa dulu dong, sapa dulu sporty people hari ini. Oke, sporty people, ketemu lagi sama saya Agus Heli dari Linar Financial. Kita mau ngapain hari ini, Cili? Aduh, kayaknya topik hari ini tuh menarik banget sih. Dilihat-lihat ya Pak Agus ya. Kayaknya ini banyak pertanyaan dari anak-anak Gen Z dan milenial ya. Iya, benar-benar. Ini menarik banget nih sporty people. Hari ini kita bakal bahas suatu topik yang menarik banget nih hari ini, yaitu temanya adalah investasi 101, mulai dari mana? Aduh. Betul, kadang menarik bertanya banget. Pak, gimana saya mulai investasi, saya nggak tahu caranya, kemudian saya membeli yang mana gitu. Kan biasanya gitu. Pertanyaan itu tuh selalu muncul biasanya. Oke. Gitu, hari ini kita tentunya bahkan bahas topik yang sangat penting gitu ya. Itu tadi investasi 101 mulai dari mana. Karena banyak orang ingin mulai investasi tapi bingung gitu, harus mulai dari mana, harus beli apa gitu, dan bagaimana tahu yang aman gitu ya Pak Agus ya. Iya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas hari ini semuanya dengan sederhana tentunya ya Pak ya. Betul, yes. Kita langsung mulai aja kali ini ya ke pertanyaan ya Pak Agus ya. Kira-kira kenapa sih sebenarnya topik ini tuh menarik gitu atau penting untuk dibahas? Yes, topik ini menarik atau penting untuk dibahas karena gini, ketika kita bicara tentang investasi, ini anak-anak muda ini sebenarnya ini bukan tentang masalah uangnya dulu. Oke. Jadi bukan berapa jumlahnya, kemudian kira-kira seperti apa gitu ya. Tapi yang penting adalah kita kuasain pondasinya dulu. Pondasi, Nah, ya. oke. Kalau kita bicara pondasi itu bicara satu, saya investasi ini tujuan saya apa? Itu harus clear jelas. dulu nih. Saya tujuan saya apa? Kalau saya udah tujuannya apa, kemudian bagaimana saya memilih produknya? Oke. Produk yang saya pilih yang mana? Nah, kemudian kita harus tahu juga cara kerjanya produk ini seperti apa. Gitu. Karena kalau kita nggak tahu tujuan, kemudian kita nggak tahu cara kerjanya produk tersebut, kemudian kita juga nggak tahu jenis produknya. Biasanya yang terjadi, nih boleh ngaku nih milenial sama Gen Z, FOMO, oh iya benar. saya invest karena teman saya bilang begini, betul nggak? Betul, apalagi minim pengetahuan ya. Betul, jadi biasanya yang terjadi FOMO, kemudian salah ngambil keputusan keuangan dan lain-lain. Betul. Hari ini kita bicara pondasi dulu aja ya. Tujuannya apa? Kalau pondasinya sudah kuat, kita udah lebih clear nih. Yes. Kira-kira saya mau kemana, produk yang saya pilih apa, saya tahu cara kerjanya produk ini seperti apa. Oke. Begitu. Oke, aduh. Sporty people nih menarik banget nih dari apa yang tadi udah Pak Agus jelasin ya. Kenapa sih sebenarnya kita penting gitu untuk membahas investasi gitu ya, dan pentingnya pondasi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, kira-kira Pak Agus, ini dasar banget sih ya. Sebenarnya apa sih investasi itu apa gitu? Yang dimaksud dengan investasi itu seperti apa kira-kira Pak Agus? Nah, itu dia. Itu yang kadang orang lupa. Kalau kita bicara investasi itu sebenarnya apa sih? Gini, simpelnya, investasi adalah menempatkan uang kita kepada sebuah instrumen atau aset, di mana uang itu kita harapkan akan berkembang. Oke. Itu harus dipahamin dulu, akan berkembang. Karena kebanyakan berpikirnya saya investasi supaya cepat kaya. Nah, itu basic yang harus dipahamin dulu nih. Iya. Tujuannya apa? Supaya berkembang. Artinya uang tersebut supaya bisa bekerja. Jadi kalau selama ini kan kita mulu nih yang kerja, bangun tidur pagi jam 5, jam 6, jam 7 bangun kerja bagai kuda gitu kan. Iya, betul. Nah, ya nggak apa-apa karena memang itu sumbernya dari situ. Betul. Tapi ada suatu titik kalau misalkan kita pengen kerjanya sudah mulai simpel, nah sekarang uangnya bagaimana kita mulai pekerjakan. Kan tujuannya seperti itu. Iya. Jadi ada yang bilang ditempatkan di sana, atau bisa juga dibilang gini, kita menunda kesenangan kita hari ini, karena kan akan ditempatkan tuh di tempat lain. Jadi tunda dulu kesenangan kita hari ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimum di hari kelak. Iya, di masa depan. Quotes yang bagus banget di pagi hari ya. Benar banget nih Pak, karena kayaknya banyak banget generasi muda, mungkin ya Gen Z, milenial ya,
kurang paham gitu sebenarnya dasarnya investasi itu kayak gimana gitu ya. Nah sekarang kita kupas tuntas tentunya Sporty People. Saya senang nih semangatnya Cili juga bikin semangat gitu belajar investasi. Karena jujur saya sendiri semangat banget belajar ini. Karena kan ya generasi muda investasi itu harus lah ya, itu modal lah pas awal-awal untuk ngelola uang gitu. Betul. Terus mungkin ya Pak ya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kenapa sih sebenarnya orang tuh perlu gitu untuk investasi? Apalagi orang tuh sebenarnya beda ya, ada punya tabungan, pikir udah kayaknya udah punya tabungan, ngapain sih investasi lagi dan segala macam. Kira-kira gimana tuh? Good. Bagus. Oke, menabung itu bagus. Kita harus sama-sama sepakatin dulu nih ya. Menabung itu bagus. Kalau kita nggak punya kebiasaan untuk menabung, biasanya kebiasaan investasinya juga nggak ada tuh. Nah, tapi kita pikirkan begini, menabung itu aman, tetapi sayangnya itu tidak membuat uang kita berkembang. Oke. Yuk kita lihat mulai menabung tuh cara paling simpel gimana sih? Satu, ditaruh di bawah bantal, betul. Masukkan celengan, betul. Buka rekening, betul. Kadang dititipkan sama siapa yang nggak taunya hilang malahan gitu kan. Aduh gawat. Itu konsep menabung. Tapi dalam kehidupan itu ada sesuatu yang namanya inflasi. Ya kan? Iya. Kalau misalkan hari ini masih ingat nggak sekarang bensin berapa aja contoh simpel harganya bensin, per liter? Pertalite 10.000. 10.000. Ya, kalau Pertamax 2-3 tahun lalu sebelumnya berapa itu? Kayaknya sempat 6.000 nggak sih? Iya, 7.650. Iya, benar. Tiba-tiba naik ke 10.000 itu sekarang. naiknya berapa? 30%. Aduh, iya benar. Kalau uang kita tetap ditaruh di tabungan, secara jumlahnya mungkin bertambah karena bank memberikan bunga 1%, 2% dikurangi pajak. Tapi tidak akan bisa mengimbangin kenaikan harga. Sehingga buying power kita nyebutnya, kekuatan untuk membeli itu menjadi turun. Saya waktu itu kan pernah nyanyi di sini nih. Yang itu abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Tahu lagu itu? Tahu. Satu mangkok saja 300 perak. 300 perak. Sekarang 200. boleh bakso? Bakso sekarang satu mangkok 10.000. Itu kan inflasi. Iya. Kalau uang kita misalkan tetap di sana, ya artinya buying powernya udah nggak ada lagi. Gitu. Bukan jelek, menabung bagus, tetapi membuat uang kita tidak berkembang. Kalau pengen cepat, strateginya adalah investasi. Oke, aduh menarik. Mobil hari ini let's say 200 juta. Iya, 200. Apakah 5 tahun lagi bisa tetap 200 juta? Kayaknya naik sih. Nah, begitu. Kurang lebih ya. Iya. Kenapa investasi itu harus? Aduh, oke. Itu dia tadi Sporty People. Kenapa investasi itu penting banget ya? Iya. Tapi nabung nggak salah dong Pak ya? Nabung nggak salah, makanya nabung itu bagus gitu. Tetapi nggak semuanya harus di tabungan. Menabung itu penting karena ada beberapa pos yang misalkan memerlukan tabungan cepat, gitu. Jadi harus dipisah, tabungan punya, tapi kalau tabungannya sudah settle dan dirasa sudah cukup banyak, sebagian, nggak semuanya ya, sebagian pindahkan ke investasi. Karena kita masih punya tujuan, seperti Cili, I don't know, Cili setiap orang berbeda-beda ya tujuan keuangan. Ada yang pengen beli rumah, ada yang pengen beli mobil, ada yang pengen traveling keliling dunia, atau bikin bisnis. Ya kan? Jadi pengen mengumpulkan uangnya dulu supaya cepat apa? Investasi tersebut. Begitu. Oke, menarik banget nih Sporty People tentang investasi. Ya tadi udah disebutin juga sama Pak Agus, dijelasin juga gimana sih perbedaannya tabungan dan investasi gitu ya, tergantung goalsnya juga. Betul. Gitu. Oke, Sporty People, kayaknya kita lanjut nanti ya setelah yang satu ini ya Sporty People, stay tune terus pokoknya sampai jam 12 siang ya hari ini. Oke. Sport and Entertainment Bali United FM. Tadi sempat terpotong nih Sporty People. Kita lanjutin lagi yang ngopi pintar hari ini gitu. Karena jujur Cili semangat banget hari ini karena topiknya lagi-lagi menarik gitu ya. Gimana nih Pak Agus? Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan nih ya. Tadi kita udah ngomongin tentang investasi, bedanya investasi sama tabungan gitu. Betul. Ya. Terus gimana nih kalau soal pemula nih Pak Agus? Karena nih kalau pemula nih kayaknya menarik banget karena biasanya sering salah, minim pengetahuan gitu kan ya. Kalau pemula nih ya Pak Agus, kira-kira hal pertama tuh yang harus dilakuin apa sih untuk sebelum memulai investasi? Ini kalau gitu? Di ilmu keuangan sangat penting supaya kita nggak salah ngambil keputusan. Takutnya nanti kalau hanya gara-gara FOMO dia salah ngambil keputusan. Oke, basicnya gini, yang pertama sebelum investasi, pastikan
investasi itu memang uangnya adalah uang yang dingin. Uang dingin, Oke, misalkan saya tanya ke Cili, ketika kita berinvestasi biasanya rata-rata itu jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang? Kalau saya jangka panjang sih Nah, kan kayaknya ya. artinya ada rentang waktunya kan. Ya. Nah, dengan harapan supaya kita tahu nih bahwa ini nanti untuk jangka panjang. Artinya jangan untuk diambil misalkan baru sebulan kemudian berharap naik diambil. Itu yang salah. Jadi apa kuncinya? Satu, yang pertama, pastikan punya dana darurat dulu, sudah punya. Oke. Tujuannya kalau in case terjadi apa-apa sama investasinya kita masih punya dana darurat. Yang kedua, pastikan di satu sisi keuangannya dia tidak punya utang konsumtif yang terlalu berat. Bukan produktif ya. Utang kan ada utang produktif, ada utang konsumtif. Pastikan yang konsumtifnya itu udah diberesin kalau bisa. Ya kan? Kalau misalkan kita investasi tapi masih kepikiran cicilannya utang terlalu berat, nggak tenang juga. Iya benar. Ya, itu harus dipahamin dulu nih fondasinya. Kemudian yang ketiga, cash flow uangnya harian atau bulanan memang sudah relatif stabil. Kenapa? Kalau misalkan kita sudah relatif stabil, namanya investasi itu kan bisa naik, bisa juga turun. Nah, kalau misalkan berada pada kondisi turun, dia tidak akan panik dan harus mengambil uangnya tersebut. Nah, ini pondasi dasar yang harus dipahamin oleh anak-anak muda saat ini. Yang tiba-tiba misalkan merasa, saya punya uang, teman saya naik sekian persen, saya harus ikut-ikutan, saya nggak mau ketinggalan. Niatnya sih bagus gitu ya, spiritnya sih bagus, tapi pastikan ngelihat dirinya sendiri dulu. Bisa jadi temannya seperti itu karena memang cash flow-nya sudah bagus, nggak punya utang konsumtif, dan dana daruratnya sudah ada. Gitu. Jadi paralel itu harus dikuasain, baru kemudian kita masuk ke produk investasinya. Gitu. Oke. Nah. Oke, selanjutnya kira-kira sebenarnya apa sih tujuan finansial yang benar-benar harus ditentukan gitu Pak Agus dari awal? Seperti tadi saya tanya ke Cili, Cili ketika ngambil keputusan investasi tujuannya apa atau berapa lama kan gitu itu. Nah, kenapa kita harus tahu di awal? Kan setiap orang tuh berbeda. Ada yang saya investasinya misalkan untuk relatif pendek nih, hanya 1 tahun atau 2 tahun. Tapi ada juga yang misalkan untuk tujuan menengah, 5 tahun, misalkan 3 tahun sampai 5 tahun, atau ada yang tujuannya jangka panjang untuk di atas 10 tahun dan lain-lain. Contoh kalau kita bicara tentang keuangan, beli rumah mungkin misalkan 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi, itu kan menengah. Kalau uang ini saya pakai untuk misalkan bayar sekolah atau masuk kuliah, kayaknya ini 2 tahun lagi mau dipakai, berarti itu jangka pendek. Tapi kalau misalkan ini untuk misalkan pensiun, berarti kan jangka panjang. Itu harus clear di depan. Kalau kita sudah tahu jangkanya, kemudian kita pilih produk yang cocok. Karena kadang ada yang tujuannya jangkanya pendek, hanya misalkan 6 bulan 1 tahun, kemudian semuanya dimasukkan ke saham, contoh. Padahal konsepnya kalau memilih saham itu bukan untuk jangka pendek seperti itu. Apakah nggak boleh? Boleh gitu, bukan yang boleh, tapi harus dipahamin bahwa kalau memilihnya yang saham itu fluktuasinya itu juga tinggi. Begitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa harus jelas di awal? Karena supaya kita tahu kira-kira produk yang cocok apa. Kemudian yang kedua, kira-kira saya bisa mengambil resikonya seperti apa? Seperti itu. Ya. Ngomong-ngomong kayaknya tentang resiko nih ya, kayaknya banyak banget nih Pak Agus yang khawatir sama resiko. Betul. Apalagi saya sendiri pernah punya pengalaman, bukan punya pengalaman sih, dengar dari teman. Nah, dari teman dia tuh kayak masukin semua tabungannya ke satu platform gini lah, investasi ya. Nggak boleh nyebutin merek kan ya. Nanti dikira endorse ya. Nah, dia masukin ke sana tuh semua Pak. Terus entah apakah produk investasi yang dia pilih. Terus dia sempat cerita kayak, Cil, aku rugi tahu kayak 500.000 gitu. Katanya minus gitu. Nah, ini nih yang biasanya kayak jadi halangan ya, kayak maju mundur orang-orang gitu. Sebenarnya takut sama resiko yang nantinya dihadapin gitu. Gimana sih caranya Pak kalau kita itu memahami resiko investasi gitu? Gini. Kita yang ada di studio ini ya. Tadi berangkat semuanya dari rumah. Naik apa? Naik motor. Ketika dari rumah ke studio, entah naik motor, entah naik mobil, entah naik Grab. Dalam perjalanannya risiko itu ada nggak? Ada pasti. Contohnya bisa jadi
nabrak batu lah, atau nabrak orang, atau bahkan kita yang ditabrak. Iya. Resiko akan selalu ada. Resiko akan selalu Apakah kemudian kita berarti kita nggak ke studio? Enggak juga. Harus tetap ke studio kan? Iya, benar. Artinya kalau kita tahu bahwa ada resiko itu, kita harus menghindarin atau memanage resiko itu. Bisa dipahamin ya? Yeah. Dari situ dulu nih konsepnya. Nah, dalam investasi seperti apa? Yang namanya investasi dimanapun itu pasti ada resiko. Yeah. Tetapi bukan berarti resiko itu harus kita takutin, tetapi kita kelola. Kelola. Oke, Nah, oke. kalau kita bisa bicara kelola, artinya begini, kita harus tahu siapa diri kita. Contoh, Cili, kemudian ada Krishna, ada Rat, ada siapa nih? Ada Mita di Ada sini. Mita di sini gitu ya. Kan tahu nih, oh saya ada resiko tetapi saya kira-kira bisa mengambil resikonya seperti apa. Yeah. Begitu juga di investasi. Kalau di motor saya harus bisa naik motor, saya harus hati-hati. Begitu juga di sini, saya harus tahu udah bisa naik motor atau belum. Sebelum kita melakukan investasi, ada yang namanya risk profiling, profil resiko. Profil risiko. Nah, sebelum investasi itu ada pertanyaan-pertanyaan. Contoh, 1, Cili, ketika Anda investasi, Anda kategorinya apa? Apakah Anda pemula atau udah pernah atau sudah advance? Ya. Kemudian yang kedua, uang yang Anda masukkan ini jumlahnya berapa persen dari uang yang kamu punya? Misalkan, oh ini dari gaji saya cuma 5%, cuma 10% dari gaji saya. Itu akan dinilai, ada poinnya. Yang ketiga, kalau misalkan suatu saat investasi ini menurun, kira-kira saya bisa mentoleransi nurunnya berapa? Apakah saya kalau udah turun 5% saya udah nervous? Atau dia merasa 10% pun nggak apa-apa karena saya bisa paham? Atau ada orang yang nggak apa-apa meskipun turun 50% karena memang ini uang dingin, saya juga masih bisa menahan. Dari jawaban itu akan ketahuan. Oke. Jadi ketika Cili tadi ditanya di platform tadi ditanya kenapa apakah Anda pemula, itu sebenarnya dia pengen tahu kita ini kategori apa. Apakah kita konservatif, nggak berani ngambil resiko, atau kita moderate, boleh sih mengambil resiko karena tahu bahwa potensinya besar, atau saya sangat berani ngambil resiko karena memang kalau ini potensinya sangat besar. Nah, jadi resiko-resiko itu akan ada, tetapi kita bisa mitigasi. Caranya bagaimana? 1, saya tahu siapa diri saya. Kedua, saya tahu produk ini resikonya seperti apa. Dan yang ketiga, kembali lagi, saya tahu cara kerjanya. Ketemu ini semuanya, resiko itu bisa kita kelola. Oke, berarti emang pengetahuan tentang diri sendiri, terus tentang produknya itu harus ya dari Harus awal dong, ya. harus belajar dong, begitu. Apalagi tadi risk profile yang Risk tadi profile, sempat ha. Pak Agus sempat kasih tahu ya, Betul, gitu. betul. Nah, terus lanjut nih Pak Agus. Nah, kalau misalkan kita mau mulai nih ya, pengalaman saya sendiri sih pakai satu aplikasi ini, itu kayak tadi ditanya kayak kamu orangnya nggak mau rugi nggak atau kayak gitulah bahasanya lah ya, kayak gitu. Kira-kira bisa mentoleransi. Betul. Nah, dia sempat merekomendasikan kayak berapa persen nih, mungkin kamu berapa persen ke pasar uang, atau mungkin ke reksadana sekian persen, terus saham sekian persen gitu. Nah, gimana sih cara menentukan produk gitu yang paling aman dan cocok untuk kita sendiri gitu sih Pak? Sorry, saya lupa tadi ada pertanyaan temannya yang minus tadi belum saya jawab. Oh iya Pak, ya oke silakan lanjut aja. Kemarin kan katanya dia invest, ternyata dia rugi. Dia bilangnya turun. rugi gitu ya. Rugi dia bilang. Begini. Cili atau Sporty People, misalkan sebulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu beli emas. Waktu itu misalkan harganya 2 juta. Oke. Ya. Ternyata setelah 1 bulan menjadi 1.800.000. Gimana itu rasanya kira-kira? Kok nggak beli kemarin aja gitu? Mungkin itu atau bukan mungkin itunya. Ketika kita membeli 2 juta kemudian turun menjadi 1.800.000 atau 1.500.000, apakah itu rugi? Kalau kita berada pada kondisi seperti itu, kita jual atau enggak? Jual. Jual. Jadi awalnya beli 2 juta, kemudian turun ke 1.800.000. Enggak. Kenapa enggak dijual? Rugi ya. Rugi nggak sih? Betul. Bener gak? Jadi yang dimaksud rugi adalah ketika kita eksekusi, kita lepas, itu jelas dari 2 juta menjadi 1.800.000. Uang yang kita terima itu minus 200, itu disebut rugi. Tapi ketika dari 2 juta menjadi 1.800.000 dan belum kita cairkan, di laporan di atas paper memang kelihatannya rugi, turun.
Tapi kalau nggak dieksekusi itu sebenarnya hanya fluktuasi saja. Oh gitu. Kira-kira nanti nih kalau kita tunggu bisa nggak naik lagi menjadi Bisa, 2 juta atau bisa, 2 juta 100? Bisa Bisa. kalau ditunggu. Nah, ditunggu naik menjadi 2 juta. Iya. Let's say 2 juta 200. Itu udah untung atau belum? Untung kalau 2.200.000 ya. Kalau Anda tidak eksekusi, Heeh. Anda juga nggak untung. Oh. Yang disebut rugi atau untung adalah ketika kita jual. Oh, ketika kita jual. Ketika kita jual kemudian uangnya dari 2 juta menjadi 2.200, uang kita nambah nggak di rekening. Itu yang dimaksud dengan untung. Tapi kalau hanya gara-gara harganya kemudian naik dan kita nggak ngapa-ngapain, nggak rugi. secara di atas kertas kelihatannya untung. Untung hanya terjadi ketika kita eksekusi. Nah, ini basic-basic yang harus dipahami nih. Iya nih, kayaknya sering dibingungin kayaknya nih sama generasi muda, milenial, Gen Z, pasti bingung sih. Ya, jadi kalau misalkan ini terjadi kenaikan, iya. Jadi temennya tadi kalau dia bilang, wah saya rugi nih, sudah dieksekusi belum? Kalau belum, jangan bilang rugi dulu. Oh, harganya lagi turun. Iya. Nah, kalau harga lagi turun, berarti kan lagi diskon tuh. Dijual atau beli lagi? Beli lagi. Nah, sekarang kita pergi ke mall, kemudian yang harganya biasanya baju 1 juta tiba-tiba tinggal 700. Kira-kira gimana? Beli. Ya kan? Iya. Nah, konsepnya coba dipertimbangkan mulai di situ. Oke, menarik. Ini kayaknya banyak banget mispersepsi gitu. Iya, banyak gitu. banget tuh soal untung dan rugi. Betul. Gitu ya. Tapi gini juga sih, maksudnya dalam perjalanannya kalau misalkan lagi turun kita analisa, maksudnya juga bukan dibiarkan aja. Ditanya penyebab turunnya apa. Dicari sumbernya, penyebabnya apa, apakah ada berita apa, laporan keuangannya bagaimana, atau misalkan tren kenapa ya kok lagi turun gitu. Itu dicari beritanya. Kalau kita yakin bahwa oh ini hanya sementara, ya udah tunggu aja. Tapi kalau misalkan kita udah benar-benar udah nggak tahan gitu, ya udah harus ada batas tertentu kita tahu bisa menerima kerugian berapa persen. Kalau kita udah merasa aduh nggak tenang nih kalau gua nggak eksekusi, ya udahlah. Kalau nggak bisa tenang, nggak apa-apa dieksekusi, tapi konsekuensinya harus tahu bahwa oh ya udah, berarti saya sudah menerima kerugian sekian persen. Tapi bukan berarti kemudian setelah itu kita kapok nggak berani lagi. Gitu. Biasanya gitu tuh Pak, kalau udah rugi, udah turun gitu, aduh kapok nggak usah deh main lagi ya, gitu. Pelajarannya apa? Kita review, oh bisa jadi kemarin tuh sebenarnya saya salah memilih produknya. Iya. Memilih instrumen sebenarnya saya nggak siap, tapi saya paksakan gara-gara FOMO. Itu dia. Ya, jadi dimulai lagi. Nah, jadi tadi menjawab pertanyaannya Cili yang terakhir. Jadi bagaimana memilihnya kalau untuk pemula? Gini, untuk pemula produk-produk investasi itu kan macam-macam. Ada yang resikonya rendah, ada resikonya menengah, ada resikonya tinggi. Pilihlah dari yang rendah tadi dulu saja. Dari rendah. Yang tadi Cili itu udah benar tuh. Pasar uang ya? Reksadana pasar uang. Atau kalau enggak pilih yang misalkan seperti obligasi pemerintah. Itu yang resiko rendah. Diamatin dulu, dirasakan dulu, nanti setelah 6 bulan atau 1 tahun direview. Nah, setelah itu oh kayaknya nih oke nih gitu. Ada uang lagi, saya coba dong mencari investasi yang resikonya sedikit menengah. Atau resikonya sedikit panjang. Lebih tinggi. Jadi yang menengah contoh reksadana yang campuran, atau kalau misalkan yang sedikit lebih tinggi saham langsung itu juga bisa. Tapi kalau misalkan pengen aduh Pak kelamaan nunggu 1 tahun segala macam, dari awal langsung dibagi juga bisa. Dari awal dibagi juga bisa. Jadi itu namanya konsepnya adalah bahasa kerennya asset allocation. Asset allocation, Jadi kita bagi dalam beberapa aset, kita alokasikan dalam beberapa aset. Contoh nih, Cili ternyata orangnya nggak berani ngambil risiko. Kalau begitu dari uang semua saya taruh misalkan 80% nih di money market. Masih ada 20% nih. Saya coba 20%-nya di menengah atau 20%-nya di yang saham. Dalam perjalanannya nanti kita bandingkan nih, kita review lebih mana ya yang menghasilkan. Gitu. Aduh. Menarik banget nih dari tadi soal terkait untung dan rugi itu sih menarik sih Pak Agus, karena kayak banyak yang salah paham. Kayak teman saya tadi bilang Cudu Cili udah rugi nih 500.000 gitu. Nah pertanyaannya itu sudah dicairkan atau belum? Nah waktu itu saya nggak tanya. Kalau misalkan udah dicairkan betul rugi. Tapi kalau belum harganya lagi turun. Harganya lagi turun gitulah istilahnya ya. Betul. Oke deh Sporty People, kayaknya nanti kita akan lanjut lagi, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya. So kamu stay tune terus nanti sampai jam 12 siang.
Hari ini kita lagi bahas tentang investasi ya gitu ya. Mulai dari mana gitu. Oke, Pak Agus sudah ready untuk membahas. Siap, lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya. Oke deh. Tadi kita udah bahas tentang bagaimana caranya pilih produk yang paling aman dan mudah gitu ya untuk pemula tentunya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pemula, pastinya mereka nih biasanya bingung Pak Agus tentang kayak berapa sih sebenarnya minimal dana yang harus aku perluin untuk investasi gitu. Apakah aku harus mengeluarkan semua tabunganku gitu. Ini biasanya menjadi sebuah pertanyaan sih banyak tentang dari pemula. Kira-kira gimana tuh? Oke. Nah, kesannya kalau kita ngomong investasi itu uangnya harus banyak, harus besar gitu ya. Iya. Kalau zaman dulu iya. Gitu. Kalau Okay. zaman dulu iya, tapi kalau sekarang everything on digital. Semuanya sudah dalam genggaman, orang bilang gitu kan. Di handphone pun juga bisa. Jadi Gen Z, anak-anak milenial, anak-anak muda gitu, adik-adik saya manggilnya, sekarang investasi itu mulai dari 10.000 pun juga bisa. Yang kurang lebih 10.000 sampai 100.000 pun sudah bisa. Betul. Apalagi tadi kan bilangnya kami tuh takut Pak mau memulai. Satu, karena saya nggak tahu. Kemudian kedua, takut salah milih. Yang ketiga, saya takut ada resiko. Kalau misalkan memang takut, ya memulainya jangan besar-besar dulu. Mulai 100.000, 200.000. Kalau yang lebih nyaman kecilnya 1 juta, mulai 1 juta. Tapi tentu saja kalau misalkan kita memulainya kecil, ya hasilnya juga akan kecil meskipun naiknya besar. Betul. Kalau semakin besar memulainya, juga kalau ketika naik juga besar. Nah, yang besar ketika turun artinya memulainya besar, ya ketika turun juga nanti agak besar nih. Tapi kalau yang kecil juga. Jadi kalau ditanya mulainya berapa, mulai 100.000 juga bisa. Sekarang sebenarnya bukan berapa jumlahnya, tetapi adik-adik memulai bagaimana untuk mulai disiplin aja nih. Saya latih dulu nih, saya merasa nyaman untuk memulai let's say 1 juta, nggak apa-apa, 1 juta juga nggak apa-apa. Yang penting kita belajarnya dulu. Nanti kalau sudah paham, baru pelan-pelan kita mulai nambah gitu. Jadi don't worry, kalau kita biasa ngopi, berapa sekali ngopi Cili? 30.000 kali 30.000. ya. 30.000 Kalau 50. misalkan sebulan berapa kali sih rata-rata ngopi? Tergantung orangnya. orangnya. Iya. Kadang ada yang intens kayak tiap hari harus Tiap hari gitu kan. Mm-mm. Anggaplah kalau yang tiap hari berarti kan 20 kali tuh Ya, sebulan kan. benar. Coba dikurangin menjadi 10 kali nih. Yang tadi 50.000 anggaplah plus kick segala macam, dikurangin 10 berarti kan 50.000 kali 10. Ya 500 lah 500. dicoba gitu. Nanti ngopinya tetap ya. Karena untuk ngopi juga asik juga kan. Iya. Ngopinya tetap, tapi sambil ngopi kita belajar investasi. Aduh. Makanya perlunya ngopi pintar. Betul. Itu sporty Begitu. people. Kalau kamu emang baru mulai terus nggak terlalu takut ya terlalu sama resiko gitu, mending mulainya sedikit-sedikit karena memang betul. ya 10.000 tuh udah ada ya Pak ya sekarang. Ada, tapi emang nggak banyak sih. Nggak banyak ya. Ya jangan 10.000 lah, ngopi aja 30.000. Masa Ngopi 30.000 investasi 10.000. itu dia makanya. Ya spend lah Ya. uangnya gitu ya, Betul, sporty people. Apalagi betul. investasi kan untuk masa depan ya, lebih Betul. baik untuk dipikirkan. Sekarang anak-anak muda banyak kok yang sekali invest itu 100 juta. Bener, 50 juta, 100 juta itu banyak anak-anak muda sekarang. Karena, Mereka keren kok udah. Karena digital juga kan Betul, ya Pak Agus digital. ya. Ini digital jujur menguntungkan banget. Yes. Kalau dibanding sama di beberapa tahun yang lalu mungkin jarang ya investasi seperti Kalau ini udah nggak ada. Iya, zaman saya dulu yang kita mengenalnya nih generasi saya Iya, ya iya, gitu. iya. Zaman segitu satu emas. Kedua misalkan apa ya, beli barang-barang properti Iya. atau kalau belum bisa properti tanah. Itu kan modalnya perlu banyak banget. Iya, banyak banget sih. Iya kan? Iya. Emas aja dulu mungkin ya minimum 1 gram. Iya kan, 1 gram, setengah Benar. gram lah. Kalau Benar, sekarang mau cuman 0,01 Bisa, gram juga bisa Bisa gitu. bener. Jadi beda sih zaman dulu sama zaman sekarang. Gitu. Seharusnya kalau udah digital kayak gini sudah dipermudah, harusnya ya sporty people generasi muda ya harusnya lebih semangat lagi ya untuk investasi betul. gitu. Sebenarnya yang saya yakin yang susah itu bukan jumlahnya, tetapi masalah habitnya aja. Konsistennya ya, Konsistensinya. betul. Konsistensinya. Nah ngomong-ngomong nih Pak Agus tentang investasi, pastinya sporty people nih pasti banyak yang nanya kayak gimana sih cara mengetahui platform investasi yang aman, karena zaman sekarang digital juga ada sisi negatifnya. Kadang Yes. kayak
ada investasi bodong dan Betul, segala macam betul. gitu. Gimana Wah, sih caranya, Pak? Wah, keren banget nih, Cili sudah mulai aware nih. Ada yang bodong, ada yang enggak. Iya. Sekarang platform itu di mana-mana ada. Bahkan kadang terselip di linknya di YouTube kayak di linknya di TikTok Yeah. atau di Instagram ada linknya gitu. Betul. Nah, itu kita ngambil keputusannya harus hati-hati ya. Bagaimana kita tahu bahwa ini bagus atau enggak? Satu, 2L kemarin saya sudah ingatkan, legal Legal dan logis. dan logis. Oke. Ya. Legal artinya apa? Memang sudah diawasin oleh OJK. Ya, kemudian dalam pengawasan OJK lah, karena lembaga pengawas pasar modal kita kan adalah OJK. Ya. Nah, itu harus tahu. Kemudian logis atau enggak? Logis itu dalam artian namanya investasi itu tidak boleh menjanjikan sesuatu yang berlebihan. Karena namanya investasi bisa naik, bisa turun. Bagaimana dengan obligasi? Obligasi juga ada kepastian, tapi tidak yang berlebihan sampai contoh nih. Oh, kalau ini sudah pasti 5% setiap bulan. Nah, itu kalau sudah too good to be true, terlalu baik untuk menjadi kenyataan, biasanya memang itu bohong. Iya. Gitu ya. Apalagi sekarang yang perlu dipahamin juga, kadang mereka itu memakai endorsement, memakai jasa-jasa influencer. Iya. Kemudian yang salah kadang memakai jasa, memakai jasa tokoh politik, memakai tokoh influencer, kemudian politikus. Nah, hati-hati kalau sudah memakai embel-embel seperti itu. Ya, ketika melihat seorang influencer, pastikan memang dia legit. Kalau misalkan memang dia influencer keuangan, kemudian dia paham tentang investasi, artinya dia sudah mempertimbangkan. Tapi belakangan banyak yang hanya influencer biasa, hanya karena followersnya banyak, seolah-olah menjadi artis, kemudian didengar nih, nggak taunya hanya untuk flexing, betul nggak? Iya, benar. Nah, dan itu jumlah korbannya itu menjadi ratusan triliun sudah di Indonesia. Gitu. Aduh, parah banget ya. Jadi itu tadi legal, Dan logis logis atau enggak, gitu. Dan yang ketiga, uang saya ini di underlyingnya dibawa kemana? Itu harus tahu. Harus jelas ya. Harus jelas, begitu. Oke, itu tadi dia Sporty People. Mending coba ditelusuri lagi ya, lebih lanjut, dipelajari lebih lanjut gitu ya. Karena jujur banyak banget nih, Pak. Ya, dan kayak satu lagi, gitu. Kenapa? Dan satu lagi, biasanya mereka kalau misalkan yang masuk akal, mereka akan memberikan edukasi. Edukasinya seperti apa? Kemudian memberikan laporan keuangan. Lihat juga nih, company ini laporan keuangannya ada atau enggak, dia sampaikan secara terbuka atau enggak. Kalau misalkan itu bisa diakses dan terbuka, kemudian manajemennya siapa di balik itu, semuanya sudah jelas. Sekarang kan ada Google, ada ChatGPT. Any kind of information kan sekarang bisa dicari kan, Cili kan. Nah, jadi buat teman-teman juga jangan malas untuk mencari informasi. Betul. Kadang kita tuh maunya terima beres, nggak mau baca, nggak mau apa gitu kan. Tapi giliran begitu turun, protes. Wah, investasi ini scam gitu kan. Biasa banget kayak gitu. Jadi Sporty People lebih banyak lah belajar ya, lebih banyak cari tahu gitu ya tentang investasi bodong, karena bahaya sekali ya efek sampingnya gitu. Nah, selanjutnya Pak Agus tadi ngomong tentang platform gitu ya. Sekarang kita lanjut nih ke kesalahan gitu. Sebenarnya kalau ngomongin kesalahan, apa sih yang biasanya sering dilakukan pemula gitu ya, dan berujung kadang fatal, kadang berugi sendiri gitu. Kira-kira gimana tuh? Itu tadi biasanya itu lebih ke emosional sih. Ke emosional dalam artian FOMO. Oke. Jadi saya nggak tahu kalau kemarin Cili memutuskan untuk invest itu apa? Kemarin memutuskan untuk invest itu jujur lihat teman, Pak. Tapi ketika saya searching di sosial media dan pelajari lebih lanjut, ternyata manfaatnya seperti ini. Jadi ketika dengar dari teman, pakai satu aplikasi ini bagus gitu. Terus saya searching, lihat manfaatnya, oke, memutuskan untuk gitu. Nah, yang sudah Vini lakukan itu adalah bagus. Biasanya kita memulai investasi itu karena pengaruh teman, ya, karena pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga. Imbangin dengan yang Vini lakukan, searching. Jadi do your own research. Orang bilang apa ya? DYO ya. DYO kan. Do your own research gitu. Mereka punya gitu. Jadi kita juga harus melakukan research. Jangan berarti teman-teman minta, Cili, kemarin gue investasi di sini udah naik sekian persen gitu. Kemudian kita, gue ketinggalan nih. Jangan. Ya. Jadi biasanya kesalahannya karena FOMO. FOMO-nya entah karena dari temen, entah karena melihat sosial media, entah karena kayaknya, ini kok menjanjikan banget. Kemudian dia takut ketinggalan.
hindarin itu yang biasanya menjadi penyebabnya. Yang kedua, dia tidak melakukan riset yang Cili lakukan tadi. Jadi begitu bicara akhirnya langsung terima mentah-mentah aja. Coba lakukan, bener nggak sih ini jenisnya produk apa. Kemudian yang ketiga, dia tidak melakukan mengenal dirinya sendiri. Contoh nih, dia belum punya dana darurat, dia cash flow-nya masih berantakan, ternyata di sana. Artinya knowledge-nya dia belum ada. Knowledge-nya harus pastikan dia tahu dulu. Kemudian yang keempat, lihat saya ini cocoknya, saya orangnya tipe penakut atau tipe pemberani atau tipe yang di tengah-tengah. Itu harus tahu. Karena kalau kita merasa bahwa ternyata saya penakut, memilih investasinya jangan yang saham. Kesalahan terjadi di situ. Si temennya ikut saham, dia ikut-ikutan saham. Ya, banyak gitu. tuh yang kayak gitu. Dan yang lebih parah lagi, kesalahan anak muda ini pernah terjadi dan ini banyak. Sumber uang yang dipakai investasi itu ternyata uangnya bukan uang dingin. Uang yang akan dipakai. Yang lebih parah, uangnya ngambil dari pinjaman. Waduh, parah banget. Banyak ya yang kayak gitu, banyak yang kayak gitu. Kan kemarin ada case di salah satu kampus yang sangat besar di Jakarta. Itu ternyata dia pakai uang investasinya dari uang dari pinjol. Aduh. Dan ketika pinjolnya itu terus-terusan minta ini, dia berharap merasa bahwa kalau pinjol bunganya sekian, saya investasikan sekian, bisa nih cuan gitu. Ternyata enggak, investasi bisa turun. Kemudian dia sampai akhirnya bunuh diri kan. Aduh. Kalau itu kan kesalahan-kesalahan yang fatal. Iya, benar-benar itu fatal gitu, sih. Ya. Jadi itu tadi yang kita terangkan dari awal, harus jelas bahwa satu, saya harus jelas goal saya apa. Bedakan antara apakah saya mau trading yang jual beli atau saya memang niatnya untuk investasi jangka panjang. Harus tahu uangnya buat apa. Ketiga, sumber uangnya dari mana. Jangan sampai uangnya uang yang panas. Jadi memang saya niatnya udah saya invest, lupakanlah ibaratnya gitu. Jadi kalau misalkan terjadi penurunan harga, dia nggak akan panik. Bahkan kalau bisa ternyata company-nya bagus, dia malah beli lagi. Gitu. Ya, dan yang banyak sekali termasuk terakhir tadi, ketahuin diri saya itu seperti apa. Satu lagi, belajar produknya dong. Iya. Begitu. Belajar dan research itu penting sekali banget, penting banget gitu. Apalagi ya investasi ya lagi-lagi ada resiko dan segala macam ya. Sporty people tentunya harus belajar ya lebih banyak gitu sebelum memilih yang cocok untuk diri sendiri gitu. Oke. Setelah ini ya kita lanjutkan satu sesi lagi nih Sporty people. So kamu make sure tunggu ya sampai jam 12 nanti, ada masih last pertanyaan nih ya. Kita nanti lanjut lagi. Oke, Sporty people. Kita kembali lagi ya karena masih ada beberapa pertanyaan nih ya untuk sesi ngopi pintar kali ini. Oke, kita lanjut ya Pak Agus ya. Siap. Oke, ternyata ini last question ternyata Pak Agus. Kira-kira gimana nih tips terakhir gitu ya dari Pak Agus Heli sendiri untuk sporty people semua hari ini yang mau mulai investasi gitu. Oke, good. Bagi sporty people yang ada di studio maupun ada yang di luar gitu ya. Kalau masih bingung memulainya, saran saya mulailah. Ya, jangan menunda. Ya, artinya apa? Memulai boleh dari yang kecil. Ya. Satu, mulai aja dari yang kecil. Yang kedua, cari produk-produk yang kira-kira kalau masih belum berani, yang resikonya rendah dulu. Tadi Cili udah bilang mulai money market, kemudian obligasi itu juga boleh. Atau emas juga nggak apa-apa kan, gitu. Nah, kalau sudah mulai, kemudian pelajarin nih dalam perjalanannya. Dan yang juga penting adalah jangan panikan, jangan panik. Kalau misalkan suatu saat setelah 1 bulan atau 3 bulan kemudian terjadi koreksi, penurunan, itu jangan panik. Waduh, uang saya rugi. Enggak, ya. Kita lihat itu namanya harga fluktuasi naik turun itu sesuatu wajar. Justru disitulah kita belajar. Kita tahu, oh ternyata investasi itu juga bisa turun ya. Kalau turun jangan panik. Kalau naik juga jangan kesenangan. Karena kita harus bisa mengelola emosi kita. Nah, supaya kita lebih tenang, makanya saya bilang dimulai dulu saja yang kecil. Setelah sudah memulai, dimonitor, kemudian konsisten. Kadang orang itu begitu sudah memulai nggak konsisten, gitu. Habis itu ya udah lupakan aja. Dia lupa tujuan dulu investasi apa. Jadi mulailah yang kecil, tetapkan tujuan, pilih produknya yang risiko rendah. Setelah itu dimonitor. Kemudian yang keempat, disiplin, jangan panik, jangan FOMO. Iya, betul. Nah itu, dan pesannya juga
pastikan uangnya tadi sumbernya bukan uang buat makan, panas ya. jangan uang panas, jangan uang buat misalkan biaya anak sekolah ternyata dipakai, jangan ya. Pastikan memang sudah disiapkan uang ini saya nggak akan kotak-katik misalkan dalam jangka berapa lama. Betul. Artinya kalau mampunya kecil ya kecil aja, karena ini bukan tentang besar atau kecilnya. Investasi tidak harus besar, tapi bagaimana kita memulai yang kecil kemudian kita disiplin. Wow, keren banget quotes-nya. Sporty people itu harus dicatat sih. Yes. Bagus banget. Dan last nih ya Pak ya. Kira-kira kalau pendengar ingin mulai investasi tapi masih bingung gitu ya, mulai dari mana? Apakah mereka bisa dapat bimbingan lebih lanjut gitu ya? Aduh, saya senang banget kalau dapat pertanyaan ini. Ya. Jadi gini, kalau investasi itu sebenarnya bukan hanya melulu tentang produknya, tetapi pondasi yang harus dikuasain. Jadi kami di Lintar itu akan membimbing, Cili. Jadi yang kita lakukan adalah kita edukasi dulu nih. Ya, kita edukasi, kita ajak ngobrol. Tujuannya apa? Setelah udah tahu tujuannya, kira-kira profil dia seperti apa. Kemudian yang ketiga, kira-kira uangnya ada berapa. Nah, masalah produk itu belakangan aja yang dipilih. Nah, Lintar memberikan itu tadi semuanya, memberikan edukasinya, kita ajarin produk A ini cara kerjanya bagaimana, produk B cara kerjanya bagaimana, pro-nya apa, kontranya apa, kira-kira cocok nggak dengan saya. Nah, kita akan dampingin bukan hanya sehari 2 hari, tapi jangka panjang. Dan yang terakhir misalkan setelah 3 bulan atau 6 bulan atau setahun sekali kita review hasilnya bagaimana. Gitu. Jadi jangan takut. Kalau misalkan masih takut, follow Instagram saya Agus Seli atau Lintar Financial. Gitu. Menarik sekali. Seperti itu berhubung sudah jam 12 kita harus mengakhiri dan setelah ini juga karena ada Puja Trisandia. So thank you so much Pak Agus Seli yang sudah menemani hari ini ya. Semoga bermanfaat gitu ya ilmu tentang investasi hari ini tentunya. So thank you so much Pak Agus Seli. Sama-sama, kita pamit dulu karena harus Puja Trisandia hari ini. Thank you. Terima kasih. Thank you. Bye.